Apakah kalian sadar, ada sebuah topeng yang dikenakan oleh timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga? Sebuah topeng yang dikenakan untuk menyembunyikan jati diri dan mengelabui tim-tim lainnya. Sebuah timnas yang berkamuflase adalah kalimat yang dapat menggambarkan bagaimana timnas Indonesia menunjukkan wajah palsunya di dunia. Ia tampak berlebihan memang. Namun coba perhatikan bagaimana pada awalnya tim ini sungguh jadi tim yang dianggap paling enteng. Bayangkan saja, timnas Indonesia memulai ronde 3 kualifikasi Piala Dunia dengan menempati ranking 134. Yang dengan ranking itu, timnas Indonesia harus bertempur melawan tim seperti Jepang di posisi 17 dan Australia di posisi 23 ranking FIFA. Dengan jarak yang terpaut sangat jauh, bagi negara lain, timnas Indonesia itu terlihat seperti tim yang syukur-syukur bisa lolos ke ronde 3 dan nantinya akan dibantai oleh peserta di grup C. Sialnya, tim ini sungguh sulit untuk diprediksi. Sebuah tim yang dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain. Namun dari dalam, mereka sungguh punya mimpi gila untuk menembus impian Piala Dunianya. Timnas Indonesia bahkan seperti tak peduli bagaimana pandangan remeh dari negara lain. Maka jangan heran, pidato We Believe dari Jay Itzes seperti membawa pesan yang begitu mendalam. Nobody believes in us, but we believe! We believe! Biarkan dunia merendahkan kita. Biarkan tak ada yang percaya jika timnas Indonesia akan berhasil menembus Piala Dunia. Namun satu-satunya yang harus percaya adalah kita, bangsa Indonesia. Karena hanya kita yang mampu menghidupkan keyakinan ini hingga menjadi kenyataan. Jelas terlihat jika timnas Indonesia ingin jadi negara pertama yang dengan ranking 100-an FIFA namun mampu tembus ke Piala Dunia. Ya, timnas ini jelas sedang berkamuflase agar seolah-olah terlihat lemah. Namun saat negara-negara lain mencoba menganalisis tim ini dengan lebih serius, maka yang terjadi adalah kekhawatiran dan ketakutan jika negaranya akan jadi korban dari sebuah tim yang sedang berkamuflase. Arab Saudi sudah menjadi korban pertama, bahkan sampai menumbalkan pelatih sekaliber Roberto Mancini. Dan Australia juga menjadi korban selanjutnya dengan mengganti pelatih mereka. Bayangkan saja, mau mencari di mana ada timnas yang ranking FIFA-nya 3 digit, tapi punya market value gila-gilaan, yaitu hampir mencapai setengah triliun rupiah. Yang angka itu berkali-kali lipat di atas Bahrain dan China, yang masing-masing memiliki market value 158 miliar dan 174 miliar. Yang membuat tim-tim dari negara lain semakin yakin jika timnas Indonesia sedang berkamuflase, yaitu apalagi kalau bukan soal karir dari para pemainnya. Bayangkan saja betapa terkejutnya mereka saat pertama kali mencari tahu jika ternyata kapten timnas Indonesia yaitu Jay Itzes merupakan pemain yang bermain di Serie A. Walaupun ada beberapa komentar yang sedikit membuat kita tertawa. Kemudian ada Messil Hers, pemain muda yang bermain untuk tim papan atas Liga Belanda yaitu FC Twente. Yang pemain ini punya market value sangat tinggi, yakni 156 miliar. Atau bahasa kasarnya, Mei seorang diri saja, harga pasarnya bahkan setara dengan seluruh pemain di timnas Bahrain. Juga ada Kelvin Verdonk, seorang fullback kiri yang menjadi andalan dari tim kuat Liga Belanda, yaitu NEC Nijmegen. Dan yang paling membuat panik, tentu saja saat mereka mencoba mencari tahu tentang seorang pemain timnas Indonesia bernama Kevin Dix. Mungkin yang ada di benak mereka saat itu adalah, timnas macam apa ini? Rankingnya 127. Namun ada pemainnya yang bermain di Bundesliga, yaitu bermain untuk tim Borussia Mönchengladbach. Sungguh fakta-fakta ini sangat sulit untuk dicerna. Selain itu yang membuat timnas Indonesia semakin sempurna dengan kamuflasenya, tentu saja ada si pemikir di belakang layar yang siap meramu dan menemukan cara terbaik untuk meloloskan timnas Indonesia dari grup C. Ya, dialah Alex Pastoor. Seorang pelatih juga yang kejeniusan taktiknya sudah sangat dikenal di Belanda sana. Dia merendah saat ditanya apakah kamu yang menjadi asisten Kluivert atau Kluivert yang menjadi asistenmu. Dan Alex Pastoor menjawab,
Ben jij assistent van Kluivert of is Kluivert assistent van jou? Ik assistent van hem. Ja? Daar klinkt twijfel in door. Serieuze trainer dan. Ya, walaupun kita semua tahu jika Sir Alex lah yang nantinya akan berjibaku dengan idenya untuk menemukan dan menyusun taktik terkuat bagi timnas Indonesia. Kemudian hal yang membuat timnas Indonesia semakin sulit untuk dianalisa adalah akan kembalinya si tembok tinggi yaitu Elkan Bagot. Get in there! Come on! Juga timnas Indonesia akan ketambahan 2 pemain yaitu Jero Ridwold dan Ole Romeni. Coba kita perhatikan, ada perubahan signifikan yang terjadi dalam pemberitaan timnas belakangan ini. Jika dulu yang membahas timnas kita hanyalah media-media lokal dan sesekali media-media ASEAN yang isinya hanyalah mencari keburukan dari timnas Indonesia itu sendiri. Namun saat ini media luar juga seperti berebut memberitakan tentang timnas Indonesia. Mulai dari ESPN, Media 433, bahkan sekaliber Fabrizio Romano pun menjadikan berita timnas Indonesia sebagai berita eksklusif di laman medianya. Dan untuk influencer dunia pun, kita sudah tak menghitung lagi berapa banyak dari mereka yang mengambil momen bersama timnas Indonesia. Dengan segala macam hal positif yang terjadi di timnas Indonesia, kita semakin optimis akan ada sejarah yang terjadi di World Cup 2026. Ya, kita akui, timnas ini memang ambisius dengan impiannya. Namun bukan tim ambisius yang menghalalkan segala cara. Tak pernah kita saksikan tim ini guling-guling saat unggul, apalagi sampai menyogok pengadil. Jujur melihat gebrakan tim ini, tampaknya mereka bukan lagi mengincar posisi 3 ataupun 4. Melainkan posisi runner-up, yaitu sebuah tiket untuk langsung lolos ke panggung impian Piala Dunia. Vibe negara ini pun sudah terasa seperti vibe-nya Piala Dunia. Jika dulu kita hanya menyaksikan timnas bermain yaitu di jam 7 malam ataupun sore, namun sekarang, waktu menyaksikan timnas Indonesia yang bermain away rasanya seperti menyaksikan laga UCL ataupun World Cup. Baik itu hujan-hujanan, entah itu tengah malam, sisa waktu yang sangat-sangat mendebarkan buat Indonesia. Udah tentunya jutaan pemirsa. bahkan sampai subuh pun juga dihajar sama supporter. Saking excitednya mereka untuk menyaksikan timnas kebanggaan mereka bertanding. Dan sebagai penutup, kita mungkin diremehkan, tapi kita tak akan pernah mau untuk membiarkan. Karena Garuda tak terlahir untuk berjalan, melainkan diciptakan untuk terbang. Dapatkah timnas Indonesia membuat sejarah yang akan mencengangkan dunia? Yaitu negara pertama dengan peringkat 100-an FIFA yang mampu tembus ke Piala Dunia. Biarkan waktu yang menjawabnya. Jangan beli jersey ini kalau kalian nggak mau tampil keren di bulan Maret nanti ya. Udah yuk, siapin nih outfit nobar timnas Indonesia dengan jersey ikonik yang bisa kamu beli dari video ini ya.